Baik, untuk mempersingkat waktu, Saudara Irfan, saya akan buka dulu seminar online-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, dan pada hari ini Jumat pada tanggal 7 Mei pukul 10.52 ya akan diselenggarakannya seminar outline skripsi atas nama Irfan Firdaus Handi Suhedi dengan nomor mahasiswa 17104-16398 jurusan manajemen dengan judul outline skripsi pengaruh persepsi harga dan promosi terhadap keputusan pembelian mie instan merek Indomie, studi kasus mahasiswa manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Saya akan memperkenalkan tim seminarnya. Yang pertama ada Bapak Nayun Untung Utama, SMM. Yang kedua ada Ibu Dina Oktaviani, SMM. Yang ketiga ada Bapak Adi Mursalin, SMM. Baik, sebelumnya Saudara Irfan dalam keadaan sehat dan siap? Siap, Pak. Silakan, siap. Baik, silakan persiapkan PPT-nya. Saudara Irfan, saya persilakan dulu Saudara untuk berdoa untuk kelancaran seminarnya. Berdoa dipersilakan. Baik. Oke. Saudara Irfan, saya beri waktu 15 menit paling lama untuk mempresentasikan. Silakan dipresentasikan seminar online. Oke. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Dosen telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan seminar outline pada hari ini. Pada seminar outline hari ini berjudul pengaruh persepsi harga dan promosi terhadap keputusan pembelian mie instan merek Indomie, di mana studi kasus mahasiswa manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Lanjut ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Bicara tentang latar belakang outline ini, kegiatan pemasaran merupakan kegiatan yang paling sering kita jumpai dari lingkup masyarakat. Misalnya jual beli. Antara penjual dan pembeli tentunya ada sistem membeli barang itu. Kemudian di sini ada harga. Harga merupakan jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi mendapatkan manfaat dari suatu produk. Kemudian promosi merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi, berkomunikasi, dan meyakinkan masyarakat terhadap suatu barang, baik berupa barang terhadap produk, baik berupa barang ataupun jasa. Dalam kegiatan itu, penentuan harga dan promosi, maka konsumen akan memberikan keputusan pembelian, di mana keputusan pembelian merupakan sesuatu yang dilakukan individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan ikut ambil bagian dalam usaha memperoleh manfaat dari suatu produk yang diperjualbelikan. Apa produk yang dijualbelikan itu? Dia adalah mie instan merek Indomie yang dibuat oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya sangat tertarik untuk meneliti pengaruh persepsi harga dan promosi terhadap keputusan pembelian mie instan merek Indomie, di mana studinya itu dilakukan pada mahasiswa manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama
apakah persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian mie instan merek Indomie? Yang kedua, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian mie instan merek Indomie? Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian mie instan merek Indomie, dan yang untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian mie instan merek Indomie. Untuk manfaat penelitiannya, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis yang pertama itu, hasil penelitian diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara persepsi harga, promosi, dengan keputusan pembelian konsumen. Kemudian, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi acuan perusahaan dalam mengambil kebijakan dan keputusan tentang penetapan harga dan promosi guna meningkatkan penjualan, minat beli konsumen, dan kepuasan konsumen. Kemudian, penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya, termasuk perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami dan peduli terhadap masalah pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara persepsi harga, promosi, dan keputusan pembelian konsumen. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama itu untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam usaha menerapkan suatu teori terhadap masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dibilang manfaat praktis bagi universitas, itu diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang berkaitan dengan persepsi harga, promosi, dan keputusan pembelian. Kemudian yang terakhir, manfaat praktis bagi perusahaan, yaitu untuk digunakan sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan tentang harga dan promosi untuk meningkatkan minat beli konsumen dan mengetahui perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian konsumen untuk membeli produk mie instan merek Indomie. Kita masuk ke bab 2, yaitu jawaban pustaka. Penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama itu dari Juliana dan Temi Novel dengan judul Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Sikap terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Mobile Computing Acer, di mana variabel penelitiannya yaitu motivasi, persepsi, sikap, dan keputusan pembelian. Metode analisisnya yaitu purposive sampling. Dari penelitian ini didapatkan hasil yaitu variabel motivasi, persepsi, dan sikap berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, dan variabel yang sangat dominan yaitu motivasi. Kemudian yang kedua itu penelitian dari Muhammad Ahnano dan Nora Fitri Nainggolan dengan judul Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Jaringan Internet PT Telekomunikasi Indonesia. Variabel penelitian yaitu motivasi, persepsi, sikap konsumen, dan keputusan pembelian. Untuk metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa motivasi, persepsi, dan sikap konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu dari Carly Bernardo, Halomoan Samosir, dan Arif Bowo Prayogaka dengan judul Pengaruh Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Enerphone C. Variabel penelitiannya yaitu persepsi harga, promosi, keputusan pembelian konsumen. Analisisnya menggunakan analisis kuasal. Dari penelitian ini dapatkan hasil bahwa persepsi harga dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemudian kita masuk ke landasan teori. Landasan teori tentang pemasaran. Pemasaran merupakan
suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Setelah ada pemasaran, maka ada persepsi dari masyarakat tentang pemasaran tersebut, di mana persepsi yang merupakan suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Kemudian, harga merupakan jumlah nilai yang harus dibayar oleh konsumen demi mendapatkan manfaat dari suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Berdasarkan pengertian persepsi dan harga, dapat disimpulkan bahwa persepsi harga merupakan suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan informasi tentang jumlah nilai yang harus dibayar oleh konsumen demi mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Kemudian promosi. Promosi merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi, berkomunikasi, dan menyampaikan meyakinkan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa. Contoh promosi misalnya periklanan, terus personal selling, sales promotion. Kemudian keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan sesuatu yang dilakukan individu, baik secara langsung atau tidak langsung, dan ikut ambil bagian dalam usaha memperoleh dan turut memperoleh manfaat dari suatu produk yang diperjualbelikan. Dari landasan teori tersebut, maka kerangka penelitian yang tersebut adalah variabel terikat itu persepsi harga dan promosi, sedang variabel bebas yaitu persepsi harga dan promosi, sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan pembelian. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan dalam desain ini adalah penelitian kuantitatif. Kemudian populasi yang digunakan yaitu mahasiswa atau mahasiswi manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Kemudian sampel, teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh dengan jumlah 40 orang. Teknik sampling jenuh merupakan di mana sampel itu diambil semua, populasi diambil semua, sebanyak 40 orang. Kemudian teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, saya ambil 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama itu kuesioner atau angket, kemudian observasi. Kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang dibuat secara tertulis yang diberikan kepada responden guna mengetahui tanggapan mereka tentang suatu masalah yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Kemudian observasi merupakan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan keseluruhan indera untuk mendapatkan data. 3 menit lagi ya. Ya, teknik pengumpulan data yang digunakan ada 4, yaitu uji validitas, uji regresi, uji asumsi klasik, dan uji reliabilitas. Uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu bukti pertanyaan. Uji regresi digunakan untuk menunjukkan tingkat konsistensi dan stabilitas dari data. Kemudian uji asumsi klasik digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
Nah, ujian asumsi klasik ini saya ambil 3, yaitu uji multikolineritas, yaitu analisis regresi berganda yang terdiri dari 2 atau lebih variabel bebas atau dependen, variabel yang diukur tingkat kelihatan hubungan atau pengaruh antar variabel. Kemudian uji normalitas, analisis regresi berganda. Ujian normalitas itu untuk menguji data variabel bebas dan variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan. Kemudian ujian heteroskodiasitas itu digunakan untuk menguji sama atau tidak varian atau residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Dan kemudian kumpulan data yang terakhir itu uji reliabilitas. Itu untuk menunjukkan tingkat konsistensi dan stabilitas dari data berupa skor hasil persepsi suatu variabel baik variabel bebas maupun variabel terikat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Irfan atas presentasinya. Tolong di close dulu itunya, share screen-nya. Baik, Bu Dina Oktaviani, sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya. Dipersilakan Ibu Dina Oktaviani untuk melanjutkan sesi kedua, itu sesi tanya jawab. Oke, bisa didengar suara saya? Irfan ya? Ya, Bu. Irfan, kamu ngambil tentang pengaruh persepsi harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Kira-kira memang kenapa memilih harga? Karena Bu, dia kan harga kan bervariasi Bu, dan itu kan kasusnya kan untuk mahasiswa. Jadi kan mahasiswa kan rata-rata dari harga Indomie berpengaruh tuh terhadap pembelian. Berpengaruh Bu. Dengan harga yang terjangkau tuh. Harga Ya, karena harganya terjangkau, maka dia itu penghasilan mereka kan terhadap penjualan dari Indofood kan naik Bu. Oke, saya mau komen pertama. Kamu kan kenapa ngambil mahasiswa manajemen? Itu lebih ke itu sih Bu. Ibarat saya kan biar enak ngambil data gitu. Tapi kamu di sini tidak mencantumkan berapa data jumlah mahasiswa manajemen yang nanti jadi dasar kamu untuk menentukan populasi kamu. Ada saya cantumkan 40 orang Bu. Tapi di data pendukung di depannya nggak ada nih. Ya, tolong nanti dicantumkan. Iya Bu. Tolong dicantumkan apa namanya? Tolong dicantumkan data jumlah manajemennya ya. Sebagai dasar untuk penentuan populasi nantinya ya. Iya Bu. Kemudian jurnalnya mana? Bu. Ini. Perbandingan penelitian terdahulu. Tolong kalau mapping jelas ya. Ini nama pengarangnya apa? Ini judulnya. Tahun berapa ini? Pengaruh, motivasi, persepsi. Tolong cari mapping yang memang seiring sekata dengan judul yang kamu angkat. Kalau kamu ngambil pengaruh persepsi, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian, diharapkan cari yang memang sejenis gitu ya. Iya Bu. Ya, yang memang membahas tentang promosi, harga, promosi dan harga, ya.
Ya, Bu. Terus lengkap-lengkap ini jurnalnya jurnal apa, tahunnya tahun berapa, tolong juga dicantumkan untuk jurnalnya. Ya, Bu. Ya. Sehingga nanti untuk penentuan apa-apa saja variabelnya. Variabelnya untuk variabel bebas ada harga dengan promosi, kemudian variabel terikatnya keputusan pembelian. Saya lagi ngarahkan di Irfan, tolong saya habis Pak Eri aja dulu, baru saya ngarahkan ya. Saya masih ngarahkan si Irfan dulu. Hipotesisnya, ini kan kamu lebih dari satu nih. Variabelnya lebih dari satu, Bu. Iya, hipotesisnya cuma satu. Ada dua kalau salah, Bu. Iya, terus ditambahkan ini kan secara parsialnya saja, simultannya belum ada nih. Ya, hipotesis secara simultannya tolong pengaruh secara bersamaan harga dan promosi ya terhadap keputusan pembelian, ya kan? Kemudian lihat di halaman 28 di kerangka penelitiannya itu tolong kamu penarikan sumbernya dari mana nih? Yang untuk kerangka penelitian, Bu? Iya. Kerangka penelitian. Sumbernya dari mana? Kan nggak ada tuh. Nggak ada kan? Sumbernya. Dari mana sumbernya? Kamu menentukan itu promosi, harga, keputusan pembelian, itu dari siapa? Saya perbaiki, Bu. Kalau saya tanya, grand teorinya pakai teorinya siapa? Teorinya saya ambil dari promosi kan saya ambil dari promosi dari Jasalim Saadil. Kemudian untuk keputusan pembelian dari Hotel and Keller. Tolong ditampilkan ya, dijelaskan dasar pengambilan teorinya itu teorinya siapa. Gitu ya. Ya. Kira ada di variabel penelitian tersebut kalau nggak salah. Ya, saya mau jadi kerangka penelitiannya. Ini kerangka penelitiannya nggak ada nih. Nggak ada sumbernya. Ya. Ya. Kemudian lihat di halaman 30. Tolong tulisannya disesuaikan ya. Ya, Bu. Sama juga dengan nih di variabel definisi operasionalnya juga nggak ada nih. Tolong jadi jangan bukan hanya sekedar mengambil kutipan, tapi tanpa tahu ini dasarnya dari mana. Jadi kerangka penelitian sampai dengan operasional variabel pun harus dijelaskan ya. Sumbernya ya. Gitu ya. Ya, Bu.
Terus analisis datanya kamu gunakan analisis data apa? Kamu Analisis datanya kamu gunakan analisis data apa? datanya menggunakan SPSS, Bu. Itu alatnya. Uji validitas, ada variabilitas, regresi berganda, normalitas, uji multikolinearitas, Kenapa dan menggunakan regresi berganda? untuk menguji itu, Bu, pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat, Bu. Kenapa? Untuk menguji pengaruh antara variabel, Bu. Ya, kenapa memilih berganda? Karena itu lebih dari satu variabel bebas, Bu. Oke, cukup dari saya, Pak Angga. Baik, terima kasih Bu atas sesi tanya jawabnya. Saudara Irfan, sekarang kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab bersama Pak Adi ya. Iya. Iya, Pak. Saudara Irfan diharapkan tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Kita akan tanya Pak Adi. Oke, Pak. Siap ya. Siapa? Judul Anda adalah pengaruh persepsi harga berposisi terhadap pembelian ya. Ya, Pak. Indomie. Nah, dari judul ini kira-kira ada berapa variabel yang ada di sini? Ada 3 variabel, Pak. Apa-apa saja? Variabel bebasnya itu harga dengan promosi, untuk variabel terikatnya keputusan pembelian, Pak. Dari judul Anda ini apa masalah yang Anda rumuskan? Bagaimana masalahnya? Coba Anda jelaskan perumusan masalah gimana? Perumusan masalahnya. Jadi dia kan harga dengan Masalahnya rumusan masalahnya apa? Masalahnya. Rumusan masalahnya, Pak. Masalahnya apa? Baik. Yang pertama itu, Pak, apakah posisi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian mie instan merek Indomie? Yang kedua, apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian mie instan merek Indomie? Yang ketiga? Cuma 2, Pak. 3, tambah 1. Apakah harga dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan apa begitu ya? Apakah posisi harga dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian mie instan merek Indomie gitu ya? Jadi 3 masalah kan? Iya, Pak. 1 bukan 2, 3 masalah. Karena ada 3 variabel kan? Iya. Ada 3 variabel, 3 masalah kan? Nah, itu ya. Iya. Yang ketiga tuh apakah posisi harga dan promosi itu berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian mie instan merek Indomie gitu ya? Iya, Pak. Berarti kalau ada 3 masalah berarti gimana? Ada 3? Kalau ada 3 masalah 3 tujuan kan? Ya? Iya, Pak. Ya. Manfaatnya udah, manfaat bagi perusahaan, bagi universitas. Oke, tinggal pustakannya. Oke. Pertama, pustakannya pemasaran. Apa tuh meja pemasaran kan? Kemudian marketingnya, ya. Kemudian apa tuh produk, apa tuh harga, apa tuh place, apa tuh promosi kan? Apa tuh persepsi ya? Apa tuh persepsi? Nanti persepsi ya. Faktor-faktor yang mau dipersepsi itu apa saja? Jelaskan ya, mau cari siapa gitu kan? Bukan persepsi harga. Iya. Apa tuh persepsi?
faktor apa analis juga faktor-faktor yang memanipulasi apa saja, karena pasti banyak faktor kan, bisa latar belakang, bisa kedekatan gitu kan, nah, banyak yang lain kan, nah itu kemudian berarti promosi yang mana ya semua ya, promosi tempat ya, harga ya, nah berarti baru ke tabel penelitian terdahulu ya, baru ini keputusan konsumen ya, baru keputusan konsumen, faktor-faktor yang baru konsumen membeli kan, jelasin juga ya di dasar teori kan. Iya, iya Pak. Kemudian semua yang kan. Nah, ini jangan terdahulu, tidak penelitian terdahulu aja, jangan ringkasan. Penelitian terdahulu. Ringkasan dihapus ya, ringkasan dihapus. Iya. Dan terdahulunya oke, satu ini ya. Oke. Nah, tabelnya oke, data bagus dah, hipotesisnya. Oke, ada berapa hipotesis nih? 3. Ya, tambah satu lagi kan? Ya. Artinya apa? Harga dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap, nah itu ya tambah lagi penelitiannya, angka pemikirannya. Mana? Oh, ada nih. Mana gambarnya? Oh, ini terlampau nih. Salah ya? Coba lihat diskusi itu di proposal itu, halaman 5 tuh, angka penelitian. Angka 25 tuh, halaman 5. Iya Pak. Nah, itu kan mana kan pemikirannya? Kok langsung ke ini blueprint partner tuh enggak. Langsung gambarnya mana? Gambarnya kan tambah harga, promosi, tambah sudah lagi kan? Garis gini kan? Garis gini. Ya. Kenapa ada garis ini? Tambah gini. Nah, ini ya, tambah ini. Nah, ini gambarnya. Ada garisnya. Gini kan, garis kan? Oh, iya. Nanti gini kan? Gini kan? Ya, gini kan? Gini kan? Gambar ya. Nanti dinarasikan kan? Dinarasikan. Nanti kita pakai apa? Pakai regresi linear dengan ganda kan? Nah, siapa populasinya? Populasinya mahasiswi Universitas Anjapakti Pak. Manajemen. 4 fakultas ya? Ada manajemen Pak. Berapa sampelnya? Saya ambil 40 Pak. Pakai tulis siapa tuh? Sebenarnya saya kan ambil satu kelas Pak. Ya, pakai tulis siapa dulu? Tulis siapa yang pakai 40? Kenapa 40? Pakai tulis siapa? Oh, untuk samplingnya Pak. Nah, menggunakan teknik sampling Jenu Pak. Jadi semua populasi itu diambil 40 orang tuh. Oke. Yang 40 aja enggak? Berapa jumlah masuk manajemen kan? Ya kan? Kan Anda ambil data di BAK jumlah masuk manajemen tahun berapa, gitu kan? Nah itu nanti buat sampelnya berapa? Nah, ya paham enggak? Enggak bisa 40 populasi enggak. Karena kan Anda ambil data BAK itu jumlah masuk manajemen tahun 2020 kan, nanti di situ Anda berapa sampelnya kan? Boleh 40 kan? Boleh 40. Mau tulis siapa gitu ya? Paham enggak? Oh iya Pak. Nah, itu ya, gitu ya. Oke, ada Bapak itu ya. Bapak kembali kepada Pak Angga. Silakan Pak Angga. Pak Angga, saya izin live ya. Anai, saya izin live ya. Nggih, matur nuwun nggih. Oke, saya udah ya. Ya. Baik, Saudara Irfan Firdaus Haji Suheli. Apa aja habis tadi? Dengar suara saya? Dengar Pak. Oke. Pengaruh sebenarnya ini pengaruh persepsi harga dan promosi, atau karena di contoh kamu juga penelitian terdahulunya ada persepsi itu adalah variabel sendiri. Harga variabel sendiri. Ya, ini kamu nih persepsi harga dan promosi. Jadi persepsi itu persepsi harga itu satu variabel kan?
Persepsi harga satu variabel, Pak. Atau variabel. Berarti di sini ada berapa variabel independen? Independen ada dua, Pak. Ada 2. Oh, bagaimana pengaruh terhadap keputusan pembelian gitu ya? Ya, Pak. Ini siapa responden kamu nih? Responden saya mahasiswi Universitas Sriwijaya, Pak. Nah, gimana kamu tahu kalau dia mengkonsumsi mie instan merek Indomie? Gimana kamu tahu? Saya melihat di pasaran sih, Pak, yang dijual tuh memang banyak dari Indomie sih, Pak. Indomie, terus sedap, Sarimi. Tapi kebanyakan Indomie sih yang diambil biasanya. Ya, bagaimana kamu tahu? Kan ada merek Sarimi juga. Iya, karena kalau menurut itunya varian rasanya lebih banyak Indomie, Pak. Ya, tapi gimana kamu tahu kalau yang mahasiswa untuk menentukan populasinya, gimana kamu tahu bahwa yang ini mengkonsumsi mie instan merek Indomie? Gimana kamu tahu? Caranya menyebarkan kuesioner dengan melakukan observasi langsung, Pak. Ya, Misalkan, kamu menyebarkan kuesioner kan kamu harus yakin sendiri, harus yakin bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi mie instan merek Indomie, ya kan? Iya, Pak. Nah, gimana kamu tadi untuk menentukan populasinya? Kalau misalnya gini, kalau misalnya katakan kamu mau melihat bagaimana pelayanan, bagaimana persepsi daripada mahasiswa terpelayani Fakultas Ekonomi, jelas di situ bahwa semua mahasiswa yang Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen maupun jurusan akuntansi mendapatkan pelayanan di Fakultas Ekonomi, ya kan? Tapi kalau macam ini gimana kamu tahu bahwa di sini dia memang mengkonsumsi mie instan merek Indomie? Ini menurut saya sih, Pak. Kan rata-rata kan yang mahasiswa-mahasiswi kan anak dari jauh, Pak. Yang kirimannya biasanya berbulan dan biasanya kan habis duluan gitu. Jadi untuk alternatif biasanya mereka beli Indomie, Pak, untuk menghemat uang mereka itu, Pak. Iya, bukan itu mas saya itu. Kamu kan harus menentukan nanti berapa populasinya, ada berapa ini populasinya? Saya ambil 40 orang, Pak. Itu sampel. Populasi itu adalah seluruh mahasiswa yang mengkonsumsi mie instan merek Indomie. Nah, berapa orang itu seluruhnya? Itu sih kesalahan saya, Pak, tidak mencantumkan jumlahnya, Pak. Saya cuma itu kesalahan saya tidak mencantumkan jumlahnya. Saya cuma ibaratnya populasinya langsung kepada mahasiswanya gitu, Pak. Ini kan kamu tidak tahu pasti nih, tidak tahu pasti siapa populasinya. Kalau tadi misal saya katakan tadi seperti contoh tadi, misalnya yang persepsi mahasiswa terhadap pelayanan di Fakultas Ekonomi, jelas tahu populasinya, yaitu semua mahasiswa jurusan manajemen maupun jurusan akuntansi yang dapat pelayanan. Di sini ada jelas kan populasinya kan? Iya. Angkatan sekian, berapa orang angkatan 2021, berapa orang 2020, berapa jelas. Ya. Tapi kalau macam ini, nah ini yang saya katakan ini, ya. Ini populasinya apa? Kalau masukan dari pengarah yang lain, penguji yang lain gimana untuk populasinya? Mereka suruh ngambil data di atas sih, Pak. Kita tanya ke akademik berapa jumlah yang manajemennya, terus itu kita cari berapa untuk sampelnya. Gimana? Suruh itu untuk ngambil data, nanya atau ke akademik jumlah mahasiswa ya, Pak. Jumlah mahasiswa akademik, begitu. Iya. Jadi dianggap itu semua pernah mengkonsumsi mie instan merek Indomie gitu ya? Iya, Pak. Jadi belum kamu di situ sementara ini belum ada di sini. Kalau itu kesalahan saya, Pak, saya tidak menentukan jumlahnya, Pak. Nah, berarti saudara begitulah ya. Jadi populasi itu dianggap semua ini walaupun dia juga pernah menggunakan konsumsi
merek Sarimi, merek, tapi lebih ini kepada umumnya Indomie gitu ya enggak? Oke, ya lah ya. Nah, jadi untuk sampelnya gimana nih sampelnya? Sampelnya saya ambil 40 orang, Pak. Halaman berapa nih? Halaman 29, Pak. Apa? Halaman 29. Halaman 29. Ini populasinya belum jelas. Nah, di sini kamu langsung bilang di sini teknik samplingnya adalah sampling jenuh. Kamu nggak tahu nggak sampling jenuh? Sampling jenuh itu semuanya diambil, Pak. Nah, semua Dari populasi. diambil. 40 Tapi itu kalau tadi diambil. misalnya kalau ada masukan dari dosen tadi, misal dari siapa tadi Mbak dosennya, bahwa semua mahasiswa di ekonomi gitu ya, nah, berarti sampling jenuh ya harus semuanya. Kalau itu kan nanti misalnya kan saya ambil data lagi kan Pak, jadi bukan samplingnya itu, teknik samplingnya bukan sampling jenuh lagi Pak. Nah, Dia kan makanya. lagi. Nah, mungkin kamu metode penelitian sampelnya seperti apa gitu ya, misal menurutnya siapa, Sugiono kah, menurut si siapa, menurutnya si Kampion misalnya enggak? Iya Pak. Nah, jadi diperbaiki ini lagi ya, dilihat lagi ya. Karena Iya, tadi Pak. masukannya bahwa minta data tentang jumlah mahasiswa di mana di BAK kah? Iya. Tapi sebenarnya untuk populasi sih Pak kan saya inginnya sih ngambil satu kelas Pak. Ambil satu kelas. Tapi sih kesalahan saya ambilnya mahasiswa manajemen bukan dari tahun dan kelasnya gitu Pak. Gimana? Saya kan ngambil populasinya itu dari satu kelas. Satu kelas kan kalau yang kami kan 40 orang gitu Pak. Itu maksud saya, makanya 40 itu saya tulis dengan teknik sampling jenuh. Kalau masukannya tadi gimana? Masukan dari rekan dosen tadi. Masukannya gimana? Mereka nyuruh untuk itu nanya ke akademik berapa jumlah mahasiswanya, terus dicari lagi berapa yang untuk itu populasinya. Nah ya, itu populasi kan keseluruhan objek kan? Ya Pak. Jadi kalau kemudian di sampelnya sebagian. Ya. Itu aja. Jadi kamu nggak bisa satu kelas itu sebagai populasi. Ya. Oke, ya. Kemudian berarti di sini ada dua ini ya. Ada apa namanya? Ada dua variabel aja ya. Ada dua variabel independen dan satu variabel dependen gitu ya. Iya Pak. Oke. Kemudian ini apa namanya? Untuk penomorannya, untuk biar enak ininya, penomoran ini biasanya kalau di setiap bab itu penomorannya di bawah tengah ya. Ya. Kemudian kalau untuk yang halaman berikutnya di kanan atas. Ya. Nah, demikian juga ketemu bab 2 di bawah tengah lagi. Kemudian di kanan atas lagi. Ya, demikian ya. Iya Pak. Ya, saya kira itu aja dari saya. Dicatat nanti semua masukan-masukan dari yang lain ya. Iya Pak. Mungkin gitu dari saya serahkan kepada host. Saudara Evan, untuk waktu saya akan membacakan langsung berita acara hasil. Ya, jadi seminar online saudara ini, tim seminar sepakat bahwa hasilnya judulnya ini diperbaiki dan tidak diseminarkan lagi. Ya, revisiannya paling lama selambat-lambatnya dikumpulkan ke jurusan dalam bentuk proposal skripsi itu tanggal 21 Mei. Ya Pak. Ya, saya catat ya. Jadi saudara revisi kumpulkan ke jurusan dalam bentuk proposal skripsi tanggal 21 Mei. Oke? Ya Pak. Saya tutup. Terima kasih saudara Irfan. Selamat siang. Siang Pak.
Saudara dipersilakan keluar dari Zoom-nya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.